Hai semuanya, di sini saya akan mengerjakan soal UAS aplikasi perkantoran. Perkenalkan, nama saya Cintiuli Simbolon, saya dari TIP 2201, NPM 22110161. Nah, di sini terdapat kolom soal yang akan saya kerjakan. Yang pertama kita kerjakan yaitu kolom jabatan diambil dari satu karakter, dari karakter ketiga yaitu if dan mid. Jika kode 1 maka kepala, kode 2 maka staf, kode 3 maka operator. Nah, di sini saya telah membuat tabelnya. Nah, di sini saya akan memulai menjawab tabel yang kosong yang ada pada jabatan ini. Pertama-tama kita tekan sama dengan lalu if kurung mid lalu tekan yang pertama yang ada pada kode nih, lalu titik koma 3 1. Kepala nah, untuk mempercepat teman-teman tinggal copy dari if. Nah, di sini kita akan ganti menjadi 2. Lalu staff. Nah, titik koma. Terus copy lagi mulai dari if nah, di sini kita ganti yang 2 menjadi 3. Di sini dekat staff itu kita hapus jadi operator. Lalu titik 2 garis titik 2 lalu tutup kurung, lalu tutup kurung 3 kali, enter. Nah, jawabannya sudah dapat. Untuk melihat jawaban sampai ke bawah, teman-teman tinggal tarik dari atas sampai ke bawah. Nah, sudah dapat ya teman-teman. Nah, kita tengok untuk menentukan benar apa tidak, kita lihat. Nah, kepala, staf, operator. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan menjawab tabel yang ada pada status. Nah, kolom status diambil dari karakter terakhir if dan right. Nah, di sini kita akan membuat rumusnya.
if buka kurung right buka kurung klik kurung 1 tutup kurung sama dengan titik 2 m titik 2 titik koma titik 2 kita tulis menikah, lalu titik 2 kita kasih lagi titik koma. Nah, agar untuk mempermudah kita copy lagi dari if. Nah, di sini kita ganti jadi S. Single. Lalu titik koma kita tambahin titik 2 garis titik 2 tutup kurung 2 kali, enter. Nah, sudah dapat jawabannya ya teman-teman. Untuk menemukan hasil dari kolom di bawah, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk memastikannya kita lihat. Nah, lanjut. Di tabel yang berikutnya, di sini diminta divisi. Untuk menghasilkan jawaban dari tabel divisi ini atau mengisi, kita lihat apa yang diminta. Nah, kolom divisi ini diminta 1 karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu lookup dan left. Nah, kita akan membuat rumusnya. Lookup buka kurung left buka kurung. Nah, lalu kita pergi ke kode, tekan yang pertama, lalu titik koma 1 tutup kurung. Nah, untuk melanjutkan rumus yang tadi, di sini ada tabel bantu. Nah, di sini kita pilih tabel referensinya, lalu kita ambil suatu karakter di bagian kiri. Kita ketik titik koma. Setelah kita memberikan titik komanya, kita pilih tabel referensinya, lalu kita ambil satu karakter dari bagian kiri. Lalu kita pilih tabel referensinya. Nah, ini ya teman-teman, tabel bantunya. Di sini tinggal teman-teman pilih. Nah, lalu teman-teman tekan V4. Nah, setelah itu teman-teman berikan titik koma 3 2 titik koma 0. Lalu setelah teman-teman berikan 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah teman-teman telah mendapatkan jawaban atau mengisi kolom tabel divisi ini, nah kita perhatikan apakah
tabel divisi yang kita isi ini sama seperti tabel bantu yang ada divisi di bagian kanan. Nah, pas kan? Nah, untuk menemukan hasil sampai ke bawah, teman-teman tinggal tarik. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mengisi kolom tabel yang ada pada gaji pokok. Sebelum kita mengisi tabelnya, kita perhatikan dulu. Masuk. Di sini diminta kolom gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu, lookup, dan left. Sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita akan ketik rumusnya. Lookup ke kurung left ke kurung titik koma 1 tutup kurung titik koma. Nah, setelah teman-teman berikan titik koma, kita pergi ke bagian kanan referensinya. Di situ kita tekan referensinya sampai ke bawah. Lalu teman-teman tekan F4. Lalu berikan titik koma 3 titik koma 0 tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Untuk memastikannya, kita tengok hasilnya dari gaji pokok yang ada di bagian kanan yang ada di tabel bantu, yaitu diminta di situ 2.500.000. Nah, di sini juga 2.500.000. Untuk menemukan hasilnya sampai ke bawah, kita tarik atau teman-teman tarik dari atas sampai ke bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita akan lanjut ke tunjangan anak. Nah, di kolom tunjangan anak ini, jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Jika tidak, maka 0. Balik lagi. Nah, untuk menemukan hasil tunjangan anak, teman-teman tinggal tekan sama dengan, lalu teman-teman pergi ke jumlah anak, tekan 2. Nah, lalu kali 25.000. Lalu enter. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk menemukan hasil semuanya, teman-teman tinggal tarik sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk menemukan total gaji, untuk total gajinya, teman-teman tinggal tekan sama dengan, lalu sum, buka kurung, teman-teman pergi ke gaji pokok, tekan yang pertama, lalu titik koma, tekan tunjangan anak yang ada pada pertama, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya telah muncul. Nah, di sini total gajinya ada 2.550.000. Nah, untuk menemukan hasil sampai ke bawah, teman-teman tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Akan muncul sendiri. Berikutnya, kita disuruh mencari total seluruh gaji. Untuk menemukan seluruh total gajinya, kita menggunakan rumus sum, buka kurung, lalu teman tekan
referensinya yang ada pada total gaji dari atas sampai ke bawah yang 2 juta. Kebanyakan. Lalu tutup kurung. Nah, lalu enter. Nah, hasilnya telah muncul ya teman-teman. Nah, berikutnya diminta gaji terbesar. Di sini saya akan menggunakan rumusnya max. Nah, teman-teman tekan referensinya yang ada pada tabel total gaji dari atas sampai ke bawah yang 2 juta ya teman-teman. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya telah muncul. Total gaji terbesar yaitu 2.675.000. Nah, berikutnya kita diminta mencari gaji terendah. Nah, di sini saya akan membuat rumusnya min. Buka kurung. Nah, teman-teman tekan lagi referensinya seperti yang tadi dari total gaji dari atas sampai ke bawah, yaitu 2 juta. Lalu teman tutup kurung, enter. Nah, gaji terendahnya itu ada 2 juta. Nah, untuk berikutnya kita disuruh mencari gaji rata-rata. Untuk menemukan gaji rata-ratanya kita gunakan rumus. Lalu buka kurung. Nah, untuk menemukannya teman-teman tinggal tekan referensinya dari enter. Nah, untuk terakhir kita disuruh untuk mencari jumlah data. Untuk menemukan hasil jumlah data kita menggunakan rumus count. Lalu buka kurung, tekan dari gaji pokok, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 40. Itu masih menggunakan angka. Kalau kita menggunakan huruf, kita gunakan rumus konta. Buka kurung, teman tekan dari bawah kode sampai total gaji, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya akan muncul ini 90. Sekian dari hasil UAS perkantoran yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Maaf jika ada kesalahan dalam cara menyampaikan. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih.